Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah menetapkan 9 tersangka dalam dugaan pemotongan BOP yang terjadi di wilayah hukumnya pada Kamis 17 Maret 2022. Tengah-tengah kasih jalan. Kasih jalan tengah. Oh iya, nanti buka. Biar kan terlambat. Ya, nanti buka, Pak. Di sini buka. Iya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah menetapkan 9 tersangka dalam dugaan pemotongan BOP yang terjadi di wilayah hukumnya pada Kamis 17 Maret 2022. Dalam kasus ini, Korps Adiaksa sudah membidik tersangka lain dalam kasus tersebut. Namun Kejaksaan perlu waktu untuk melakukan pendalaman. Dilansir dari Tribun Mataram, dari 9 tersangka ini ada 2 orang yang juga menjadi tersangka. Bahkan sudah menjalani persidangan atas kasus yang sama di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Mereka adalah ND dan RN. Keduanya dibawa ke Lapas Kelas 2B Kota Pasuruan untuk menjalani hukuman di kasus yang kota. Sedangkan 7 tersangka lainnya ditahan di Rutan Bangil. 7 tersangka ini adalah wajah baru dalam kasus ini dan tidak tersangkut kasus yang ditangani Kejari Kota Pasuruan. Mereka adalah MS, YK, MUS, SH, MSA, dan HN. Mereka yang diduga terlibat dalam Pasuruan kasus ini. Kasih Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Jami Sondra, mengatakan dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, 9 orang ini diduga kuat terlibat dalam kasus pemotongan BOP. Diketahui BOP ini adalah bantuan Kementerian Agama untuk Ponpes, Madin, dan TPQ dalam penanganan COVID-19 di lingkungannya. Hari ini tanggal 17 Maret 2022, tim penyidik dari Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah menetapkan 9 tersangka kasus BOP bantuan operasional pendidikan tahun 2020 yang bersumber dari Kementerian Agama yang dipergunakan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Adapun 9 tersangka yaitu pertama inisial MS umur 40 tahun, YK umur 38 tahun, MUS umur 48 tahun, AH 48 tahun, ND 54 tahun, SH 26 tahun, MSA 48 tahun, HN 33 tahun, dan RH 59 tahun. Para tersangka diduga melanggar pasal 2, junto pasal 3, junto pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah Kasih Pitsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Deni Saputra, mengaku masih mendalami kasus tersebut karena bukan tidak mungkin ada tersangka lain, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan anggota legislatif. Sebagai orang yang menjalankan bantuan dan juga memodifikasi SPJ dan juga yang melakukan pemotongan per wilayah, sehingga tersangka kita juga dapat dikatakan banyak ya, 9 orang. Ada lagi? Mereka itu apa berarti Pak? Sebagai maklar atau pengurus pondok atau? Bukan, mereka ini dapat dikatakan sebagai orang yang bekerja untuk menjalankan atau mensukseskan adanya bantuan. Namun misi mereka adalah memotong dari bantuan-bantuan yang seharusnya diterima oleh para lembaga-lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, baik TPQ, Madin maupun Ponpes. Besaran potongannya berapa, Pak? Besarannya sangat bervariatif, sehingga kami dalam melakukan penyidikan BOP ini mengalami keterlambatan ya. Kita membutuhkan waktu yang lebih panjang karena besarannya itu variatif, minimal ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang sampai di atas 10 juta. Para tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 atau yang diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.